2,5 M, oh balikin 500 misalnya gitu. Wah, terpercaya nih, waduh senengnya ya kan, bisa muterin duit dengan keuntungan dan nggak usah repot-repot nyari. Hola netizen yang tercinta, Bunga Zainal menjelaskan soal kerugian hingga 15 miliar rupiah dalam laporannya ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan. Dia mengatakan uang 15 miliar tersebut merupakan gabungan miliknya dan juga suaminya. Bunga Zainal mengatakan untuk panggilan ke Polda Metro Jaya hanya dimintai keterangan dalam satu perkara, yakni yang menimbulkan kerugian senilai 6,2 miliar rupiah. Sementara sisanya Bunga Zainal menyampaikan akan membuat laporan lainnya. Bunga Zainal diperiksa sebagai pelapor dugaan penipuan investasi yang merugikan dirinya senilai 6,2 miliar rupiah. Bunga Zainal diperiksa di Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kasus ini bermula ketika Bunga Zainal ditawari kerjasama investasi dan dijanjikan mendapatkan keuntungan. Ada 2 orang yang dilaporkan Bunga Zainal terkait kasus dugaan penipuan investasi tersebut. Dalam laporan tersebut, Bunga Zainal menjelaskan kronologi dirinya mengalami penipuan dan penggelapan. Ini bermula ketika Bunga Zainal dan kedua terlapor bekerja sama dalam investasi pengadaan barang. Investasi tersebut awalnya berjalan dengan baik sampai akhirnya pada Juni 2024 terlapor tidak memberikan keuntungan serta mengembalikan modal milik Bunga Zainal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini perkara Bunga Zainal ya, ketipu 15 miliar, terus gue yang ditelepon-teleponin wartawan dari pagi sampai malam gitu, minta nanya pendapat gue buat apa? Apa urusannya sama gue, say? Emang Bunga teman gue, tapi kenapa nanya pendapat gue? Nggak ada, pendapat gue nggak ada. Mau gimana? Ya, maksa banget dari pagi ya, sampai malam dia krangkring ngecatin gue, ayo kak ketemu di rumah. Nggak ada ketemu di rumah. No, lu lihat tuh rambut gue tuh. Ya, lagian lu ya template banget. Biasaan kalau ada teman artis gue tuh ya yang lagi heboh, yang lagi viral ya, yang lagi ada kasus gitu ya, gue dikejar-kejar tuh buat nanya pendapat. Nggak ada pendapat gue, nggak ada, say. Ya, jubir kali gue. Gilda lu. Aduh, ya ampun, itu 15 miliar ya total ya kerugiannya. I feel sorry for you ya, Bunga Zainal. Nah, ini maksudnya Mamski teman-teman. Yang kemarin kita omongin di acara live Mamski juga, bagaimana level-levelnya orang-orang yang ada di sekitar kita saat kita bersosialisasi. Apa aja itu? Kalau menurut aku, dari pergaulan aku dengan orang luar gitu ya, yang aku dapat, mereka mengkategorikannya ada di 4 level. Apa aja? Yang pertama itu stranger. Stranger itu orang asing, orang yang kita nggak kenal sama sekali. Saat kita pergi dengan kendaraan umum misalnya, atau kita lagi ke mall, lagi ke suatu tempat yang banyak orang lalu lalang, orang umum. Nah, itu kita sering bertemu dengan strangers atau orang asing yang kita nggak kenal. Biasanya kita juga nggak akan saling bertatapan, lihat-lihatan gitu ya, apalagi ngobrol, jarang lah gitu kita, kecuali kita nanya jalan ya ke orang yang kita nggak kenal di jalan, ke stranger mungkin tanya petunjuk jalan gitu, kemana arahnya. Tapi kalau nggak ada keperluan apa-apa, pasti kita akan diem aja, nggak banyak kontak mata. Itu stranger. Lalu yang kedua, setelah stranger itu acquaintance. Acquaintance itu orang yang kita tahu ya, tapi mungkin kita nggak tahu nama dia, nggak tahu info lebih detail tentang orang itu, tapi kita tahu siapa dia. Misalnya kita di gym gitu ya, atau di tempat di komplek gitu ya, di komplek ada yang suka lewat, kita suka ngeliat, oh itu kayaknya gue tahu deh, iya tuh si itu gitu misalnya. Acquaintance, jadi nggak yang berteman atau tahu nomor HP-nya, nomor WA-nya gitu ya, cuma tahu orangnya, tahu dia dari mana, kita tahu. Acquaintance, sekedar tahu aja ya, jadi nggak deket sama sekali. Lalu yang ketiga adalah friends. Friends itu ya teman. Nah, teman ini kembali ke kasusnya Bunga Zainal, dia ketipu sama orang yang sebenarnya cuma friends. Friends itu ya, kita pasti banyak temen. Kita tahu ada temen SD, SMP, SMA, temen kerja, temen dugem, temen jalan ya, temen-temen di tempat-tempat kita mungkin beraktivitas yang lain, kayak mungkin kita ada kelas Zumba lah, kelas apa, nah kayak gitu tuh jadi teman kita gitu kan. Tetapi yang namanya temen ini ya, bukan
bukan sahabat apalagi dianggap keluarga. Di sini nih letak kelalaian, kecerobohan, dan akhirnya menjadi peluang buat ditipu sampai miliaran. Yang terakhir, yang paling tinggi levelnya ya di dunia persosialisasian, dunia pertemanan gitu ya, persahabatan itu ya sahabat rasa saudara, bukan sedarah tapi seperti sedarah sama kita. Itu sahabat, bestie, BFF. Dan untuk mencapai posisi tertinggi itu dari teman ke atas itu tidak mudah. Dan tidak semua teman bisa menjadi bestie. Karena apa? Persahabatan itu memerlukan waktu. Tadi aku dengar Bunga Zainal bilang kenal cuma dari tahun 2000 something ya. Berarti kan baru 4 tahun ya. Belum sampai 4 tahun malah. 2 sampai 3 tahun kalau nggak salah ya. Itu bukan sahabat. Nggak bisa kita cuma 2-3 tahun itu menjadikan seseorang sahabat kita. Paling teman dekat, teman baik, yes. Tapi sahabat tidak mungkin. Sahabat itu minimal 7 tahun itu udah yang paling cepat untuk kita, dan intens ya. Dalam 7 tahun itu juga intens. Pertemanannya tuh ketemu 7 tahun. Dan yang paling penting barometernya itu adalah pada saat 7 tahun bersama itu tidak cuman hura-hura, happy-happy, nongkrong-nongkrong, nongki-nongki, minum-minum kopi, jalan-jalan, ketawa-ketiwi. Bukan itu. 7 tahun itu ups and down. Terutama di saat kita lagi nggak ada, nggak punya, susah, sakit. Ada nggak sahabat kita? Ada nggak orang itu buat kita? Itu harus teruji. Harus diuji, teruji. Seperti kita juga kepada mereka gitu, kepada dia, kepada sahabat kita. Kita ada nggak buat mereka saat mereka lagi sedang terpuruk, sedang nggak punya apa-apa, sedang lagi kesusahan banget. Mungkin semua orang ninggalin mereka gitu ya, menghujat atau ninggalin atau mempermalukan. Tapi kamu ada buat dia. Kamu dengarkan keluh kesah dia. Seperti saudara. Nah itu ujian-ujian untuk naik tingkat dari teman ke sahabat. Selain soal waktu yang 7 tahun minimal, juga soal intensitasnya, sering ketemu, selalu komunikasi. Bukan, jadi ada juga yang model gini ya, bukan, kan aku kan dari SD, aku kan sahabat kamu dari SD, bukan itu. SD boleh lebih lama tahu kita, lebih lama kan dari kecil, tapi sesering apa berkomunikasi, sesering apa bertemu. Terus ada nggak di saat waktu-waktu kita lagi down? Kalau nggak ada mah bukan, cuma teman SD gitu aja. Nah, Bunga terlalu cepat membuat seseorang yang masih di level teman menjadi langsung sahabat, bahkan seperti saudara. Akhirnya apa? Si pelaku ini melihat kesempatan dari kebaikan hati, kepolosannya untuk segera memanfaatkan gimana caranya. Dan seorang penipu itu, cara-cara menipu, apalagi masalah duit ini ya, menipu duit ya, duit untuk dijanjikan akan diinvestasikan dan mendapatkan keuntungan. Caranya dengan apa? Menggolkan duit-duit yang kecil dulu. Sebelum ngembat 6,5 M, pasti 1 M dulu, 1 M balikin 300 juta misalnya. Seneng dong yang punya duit 1 miliar jadi 1,3 M misalnya ya, happy. Terus yang kedua, ketiga 2,5 M, oh balikin 500 misalnya gitu. Wah, terpercaya nih, waduh senengnya ya kan, bisa muterin duit dengan keuntungan dan nggak usah repot-repot nyari tender gitu. Udah ada yang ngebantuin, udah kayak saudara. Apalagi mereka pasti dengan sangat sweet talknya ya, dengan sangat, aduh kita kan saudara sayang, aduh keluarga kita selama-lamanya ya. Aku udah sering banget tahu kasus-kasus kayak gini, say. Alhamdulillah sih gue nggak pernah ketipu sampai segitunya ya, tapi pernah juga ngalamin gitu. Orang-orang yang aku anggap seperti kayak teman deket banget, tapi ternyata memanfaatkan tenaga kita dan koneksi kita, networking kita dengan gratisan gitu ya. Dan sama aja sih, maksudnya kalau Bunga kan ketipunya duit gitu ya, duit kenceng banget. Tapi kita tuh emang harus hati-hati lah dalam hal bisnis tuh, hati-hati. Nggak ada saudara, nggak ada temen, nggak ada sahabat kalau berbisnis, apalagi udah sampai begitu gedenya tuh duit ya, say. Sedangkan yang kita dengan usaha tenaga, istilahnya modal dengkul aja tuh juga mesti hati-hati. Tetap aja bisa dimanfaatkan sama orang-orang yang ngakunya temen deket, sahabat, bestie, keluarga. Nggak deh, trap gitu ya. So be careful. Yang namanya nipu pasti di awal sedikit dulu, untungnya yang cuma sedikit itu dibalikin. Jadi ada
trust, udah gain trust, udah dapat nih, dia udah percaya nih. Waktunya kita hajar dia. 6,5 M, selesai, ya kan? Yang 3 M sebelumnya ya itu mah ibarat kata pancingan doang. Ibarat kata itu umpan 3 M dapat 15, dapat 12 M, ya kan? Gila sih, jahat sih. Tuh benar-benar mesti diusut sampai tuntas dan semoga uangnya bisa balik ya. Kasihan Bunga, itu uang untuk anak-anak, pendidikan anak-anaknya lagi. Ya Allah, semoga bisa melewati cobaan ini ya, buat keluarganya Bunga Zainal bisa mendapatkan uangnya kembali dan bisa melewati cobaan ini. Buat kita semua jadi pelajaran, jangan terlalu percaya sama orang, apalagi masih baru-baru kenal ya. Jangan cepat menaikkan dari acquaintance terus tahu jadi friends, dari friends tahu jadi sahabat rasa saudara. No, oke, kalau nggak bisa dapat sahabat nggak apa-apa, it's okay, yang penting kamu aman, ya kan? Berteman aja biasa, tapi jangan sampai masuk ke ranah privasi kamu terlalu deket, jadi membuat peluang buat mereka memanfaatkan kamu, ya. Oke guys, menurut pendapat kamu gimana?